Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita selalu sehat dan selalu semangat menjalani aktivitas kita walau di rumah aja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fazza Salsabila, NIM 251214055. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Surabaya, Angkatan 2020A, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah mengklik video ini. Nanti di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai PS atau Priority Scheduler atau yang sering kita kenal dengan penjadwalan berprioritas di dalam sistem operasi. Di dalam video penjadwalan berprioritas ini, kita akan belajar mengenai penjelasan dari penjadwalan berprioritas yang terdiri dari pengertian, karakteristik, macam-macamnya, dan juga keunggulan beserta kelemahan dari penjadwalan berprioritas ini. Kemudian, kita juga akan mencoba membahas tentang perhitungan dari algoritma penjadwalan berprioritas. Selanjutnya, tak lupa juga kita juga akan membahas mengenai contoh implementasi penjadwalan berprioritas di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Semangat! Pengertian PS atau Priority Scheduling atau penjadwalan berprioritas merupakan algoritma penjadwalan dalam sistem operasi yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jadi, proses yang akan diproses terlebih dahulu adalah proses yang memiliki prioritas tertinggi. Dan dari setiap proses dalam algoritma ini memiliki nilai prioritasnya masing-masing. Di dalam prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain yang pertama adalah time limit, yang kedua memory requirement, yang ketiga ada access file, yang keempat terdapat perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, dan yang terakhir adalah tingkat kepentingan proses. Nah, 5 hal ini mempengaruhi keprioritasan suatu proses. Nah, di dalam nilai prioritas atau penjadwalan berprioritas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada prioritas statis dan ada prioritas dinamis. Nah, prioritas statis merupakan prioritas tak berubah. Nah, di sini dia prioritasnya tidak dapat berubah. Di dalam prioritas statis memiliki kelebihan yaitu mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Tetapi di dalam proses atau prioritas statis ini memiliki kekurangan, yaitu pada penjadwalan prioritas statis tidak tanggap perubahan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Kebalikannya dengan prioritas statis, di sini ada prioritas dinamis. Nah, di mana prioritas dinamis ini merupakan prioritas yang dapat berubah. Di dalam prioritas dinamis ini memiliki kelebihan yaitu dapat menyesuaikan nilai prioritasnya ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Tetapi, di dalam prioritas dinamis ini memiliki kekurangan yaitu implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks, sehingga mempunyai overhead yang lebih besar dibanding mekanisme prioritas statis. Di dalam kedua jenis prioritas ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi, ya seperti itulah. Ketika statis ini memiliki overhead yang kecil, dinamisnya memiliki overhead yang besar. Ketika statisnya tidak dapat menanggapi sebuah perubahan, tapi yang dinamis dapat menanggapi sebuah
perubahan. Jadi saling mengisi satu sama lain. Tergantung kita mau menggunakan yang mana. Kalau mau prioritas statis ya berarti prosesnya tidak dapat menyesuaikan prioritas sesuai perubahan lingkungannya. Tapi kalau mau yang dinamis, kemungkinan akan memiliki overhead yang lebih besar. Nah, di dalam priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Pada preemptif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut akan dihentikan. Lalu, CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Jadi, preemptif ini hampir sama dengan prioritas dinamis. Sementara itu, pada non-preemptif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di dalam queue atau antrian. Di dalam penjadwalan berprioritas ini memiliki keunggulan, yaitu dapat memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimasi suatu kriteria yang diterapkan. Di dalam algoritma ini dapat dikombinasikan, yaitu dengan mengelompokkan proses-proses menjadi kelas-kelas prioritas. Tetapi di dalam penjadwalan berprioritas ini memiliki kelemahan, yaitu dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan dilakukan aging, yaitu dengan cara meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Contoh penjadwalan berprioritas. Proses yang memiliki sangat banyak operasi masukan atau keluaran dan menghabiskan kebanyakan waktu proses untuk menunggu selesainya operasi masukan atau keluaran. Proses demikian disebut IO-bound process. Nah, proses-proses ini dapat diberi prioritas sangat tinggi, sehingga dengan begitu proses-proses memerlukan pemroses segera saja diberikan dan proses akan segera memulai permintaan masukan atau keluaran berikutnya, sehingga menyebabkan proses blocked menunggu selesainya operasi masukan atau keluaran. Dengan demikian, pemroses segera dialihkan, dapat dipergunakan oleh proses lain tanpa mengganggu proses IO-bound. Dan proses IO-bound ini berjalan paralel bersama proses lain yang benar-benar memerlukan pemroses. Selanjutnya di sini terdapat contoh perhitungan dari penjadwalan berprioritas atau priority scheduling. Di dalam contoh ini dapat kita lihat bahwa terdapat 4 proses, yaitu yang pertama ada P1, yang kedua ada P2, yang ketiga ada P3, dan yang keempat ada P4. Dan di masing-masing proses ini memiliki durasinya masing-masing dan juga memiliki prioritasnya masing-masing. Tetapi di sini dapat kita lihat bahwa keempat proses memiliki waktu tunggu yang sama, yaitu 0. Sehingga jika kita mau mencari proses mana yang akan diproses lebih dulu, dapat kita lihat dari prioritasnya di sini. Yang warna ungu ini menjadi patokan dari berjalannya algoritma penjadwalan berprioritas ini. Nah, sekarang kita mulai untuk pemrosesannya. Proses pertama akan dilakukan kepada proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Di sini ada prioritas 1 yang dimiliki oleh P2, sehingga P2 akan diproses terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat bahwa P2 diproses terlebih dahulu. Karena waktu tunggunya adalah
karena waktu kedatangannya sama 0, maka P2 memiliki waktu tunggu 0 karena tanpa harus menunggu P2 langsung diproses oleh sistem operasi karena P2 ini merupakan prioritas pertama. Selanjutnya, ketika P2 telah selesai diproses, akan dilanjut oleh proses yang memiliki kedudukan prioritas tertinggi kedua. Nah, sini dapat kita lihat prioritas kedua ini dimiliki oleh proses atau P4, sehingga P4 akan dikerjakan setelah P2 selesai. Tetapi P4 ini dikerjakannya memiliki waiting time atau waktu tunggu 8 karena dia harus menunggu P2-nya ini selesai dulu baru P4 akan dikerjakan. Dan setelah P4 ini selesai akan dilanjutkan oleh proses selanjutnya yang memiliki prioritas tertinggi ketiga. Sini dapat kita lihat bahwa prioritas tertinggi ketiga dimiliki oleh P3 sehingga P3 akan diproses atau dikerjakan setelah P4 selesai. Yang mana waktu tunggu dari P3 sendiri adalah 11 karena P3 harus menunggu P2 dan P4 selesai diproses. Selanjutnya, ketika P3 telah selesai diproses, akan dilanjutkan pemrosesan keempat, yaitu dilakukan untuk proses yang memiliki prioritas keempat atau prioritas terakhir, di mana prioritas keempat ini dimiliki oleh P1 di sini, sehingga P1 akan dikerjakan setelah P3 ini selesai. Tetapi P1 ini memiliki waiting time 18 ya, karena P1 akan baru bisa dikerjakan setelah P3, P4, dan P2 ini selesai dikerjakan. Nih, P2 memiliki durasi pemrosesan 8, sedangkan P3-nya memiliki durasi penyelesaiannya 3, dan P3-nya memiliki durasi 7, sehingga P1 ini memiliki waiting time-nya 18. Setelah itu kita dapat melihat kesimpulan bahwa P2 menjadi prioritas pertama di dalam sistem ini, sehingga dia memiliki waiting time 0. Ini 0. Sedangkan di P4 yang merupakan prioritas kedua memiliki waiting time 8 dan P3 yang merupakan prioritas ketiga memiliki waiting time 11. Dan yang P1 merupakan prioritas terakhir memiliki waiting time 18. Dengan begitu, kita dapat menemukan rata-rata dari seluruh waiting time, rata-rata dari waktu tunggu, dengan cara menjumlahkan seluruh waktu tunggu dari masing-masing proses dan dibagi dengan banyaknya proses. Sekarang coba kita masukkan dari masing-masing waktu tunggunya. P2 memiliki waktu tunggu 0, P4 memiliki waktu tunggu 8, P3 memiliki waktu tunggu 11, dan P1 memiliki waktu tunggu 18. Kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya proses, yaitu ada 4 proses. 1, 2, 3, 4. Bagi 4. Dan akan dihasilkan 9,25. 9,25 ini adalah rata-rata waktu tunggu dari seluruh proses yang ada di sistem operasi ini. Saya harap teman-teman paham ya atas penjelasan saya. Nah, di sini terdapat contoh implementasi penjadwalan berprioritas di dalam kehidupan sehari-hari. Gambar di samping ini merupakan salah satu contoh implementasi penjadwalan berprioritas atau priority scheduling, di mana proses yang memiliki prioritas paling tinggi akan diprioritaskan atau diproses pertama kali. Sama halnya dengan gambar di samping ini. Ketika di suatu acara militer terdapat jenderal, kolonel, mayor, kapten, letnan, dan seterusnya, maka kira-kira siapakah yang akan dipersilakan pertama kali untuk menduduki kursi acara? Nah, kita akan mendapatkan jawabannya dengan menggunakan algoritma penjadwalan
berprioritas ini. Nah, dari persoalan di atas kita dapatkan bahwa P1 atau prioritas tertinggi diduduki oleh jenderal, dan pada P2 atau prioritas kedua diduduki oleh kolonel, dan pada prioritas ketiga atau P3 diduduki oleh mayor, dan pada P4 atau prioritas keempat diduduki oleh kapten, dan pada prioritas terakhir atau P5 diduduki oleh letnan. Nah, sehingga dari kasus di atas kita dapat mengetahui siapakah seseorang yang diprioritaskan pertama kali untuk menduduki kursi acara, yaitu jenderal. Kenapa? Karena jenderal memiliki pangkat atau kedudukan tertinggi di dalam acara tersebut. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat contoh implementasi lainnya. Ini adalah notifikasi chatting, di mana ketika kita memproses berbagai hal di dalam handphone kita atau PC kita, ketika ada notifikasi chatting, maka sistem operasi akan mendahulukan notifikasi chatting tersebut. Kan tiba-tiba notifikasi chatting akan muncul secara tiba-tiba dikarenakan notifikasi chatting ini memiliki prioritas tertinggi, sehingga ketika dia perlu diproses, dia akan diproses terdahulu. Selanjutnya ada panggilan telepon. Sama halnya dengan notifikasi chatting, panggilan telepon juga menduduki prioritas tertinggi di dalam sistem operasi yang ada di handphone kita. Karena apa? Ketika kita menggunakan atau sedang memproses berbagai aplikasi lainnya, ketika ada panggilan telepon akan secara langsung muncul karena sistem operasi tersebut langsung memproses adanya panggilan telepon. Teman-teman bisa mencari contoh implementasi lainnya agar menambah wawasan teman-teman ya. Tapi dari ketiga contoh tersebut, saya harap teman-teman sudah paham. Demikian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.